Setiap jenis investasi pasti memiliki peluang untuk berhasil maupun resiko gagal. Kegagalan dalam investasi tentunya menjadi mimpi buruk bagi para investor. Seperti yang baru-baru ini ramai menjadi sorotan publik, kasus investasi Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur disebut telah melakukan sejumlah dugaan penipuan investasi terhadap ratusan orang. Imbasnya ia menerima sejumlah gugatan dari para korban. 4 gugatan pun kini dilayangkan padanya. Tak hanya itu, puluhan orang bahkan mendatangi kediaman Yusuf Mansur. Adapun penggerudukan rumahnya tersebut terkait tuntutan ganti rugi investasi batu bara yang dipromosikan Yusuf Mansur. Lantas bagaimana kacamata hukum dalam memandang kasus ini? Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Investasi Gagal Berujung Geruduk Rumah. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini Senin 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema gagal investasi berujung geruduk rumah. Tribuners, belakangan ini Ustadz Kondang Tanah Air, Ustadz Yusuf Mansur menjadi sorotan publik. Bukan tanpa sebab, Yusuf Mansur disebut telah melakukan sejumlah dugaan penipuan investasi terhadap ratusan orang. Imbasnya ia menerima sejumlah gugatan dari para korban. Tak tanggung-tanggung 4 gugatan kini dilayangkan kepadanya. Hanya itu puluhan orang bahkan mendatangi kediaman Yusuf Mansur untuk meminta ganti rugi investasinya. Lantas bagaimana kacamata hukum dalam melihat kasus ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Secara virtual ada Managing Partner Firma Hukum Taufik Nugroho and Partners, Pak Taufik Nugroho SHMH SLE. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Milani. Baik, Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan Tribuners di rumah bahwa tayangan ini ditayangkan di Facebook dan juga YouTube tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin memberikan komentar dan juga pendapat bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Taufik, kita langsung saja bahas mengenai isu yang cukup menarik ini karena belakangan ini juga santer diperbincangkan gitu Pak Taufik. Pak Taufik melihat kasus ini, investasi yang dianggap gagal, kemudian puluhan orang melakukan geruduk rumah Ustadz Yusuf Mansur. Sebenarnya melihat kasus ini Pak Taufik, sebenarnya apa itu investasi dan investasi itu dikatakan gagal, bagaimana Pak Taufik? Silakan. Oke, terima kasih Milani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tribuners sekalian. Tema kali ini menarik ya, rekan-rekan sekalian, para pemirsa. Jadi kaitannya dengan investasi. Kalau kita melihat saat ini itu masyarakat banyak sekali yang tergiur, yang tergoda dan ingin berinvestasi karena iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat begitu. Nah ini salah satunya terjadi dan bahkan dimotori oleh seorang tokoh ulama nasional yang sangat terkenal. Nah saya kira ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berarti untuk kita masyarakat Indonesia agar sangat berhati-hati dan berinvestasi. Nah saya mencermati ya Mbak Milani dan Tribuners sekalian, kasus-kasus semacam ini itu mulai menjamur ya. Saya di Solo, di kantor saya ini menangani ada 2 kasus yang mirip dengan yang dilakukan Ustadz ini, namun case-nya berbeda dengan cara dan metode yang berbeda, tetapi korbannya juga banyak dan sampai ratusan miliar kan di total itu. Ini sedang kami menangani beberapa dari nasabah yang tertipu tersebut. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu, saya akan fokus sesuai dengan tema yang terkait dengan investasi gagal. Dalam hal ini adalah case-nya yang diduga
dilakukan oleh seorang ustadz tersebut. Ini Mbak Mila, kalau sebelum kita lanjut jauh ya, apalagi kaitannya dengan kasus ini kan kasuistis ya, kasus investasi ini. Kalau kita berbicara secara umum investasi itu, Tribuners sekalian harus bisa membedakan apa itu investasi dan apa itu hutang. Ini yang penting ya, karena kalau seseorang itu berinvestasi, secara umum orang itu sudah berniat untuk menyerahkan modalnya, dan secara konsep investasi itu dia siap untung dan siap rugi. Ini yang harus digarisbawahi, siap untung dan siap rugi. Ketika orang menyatakan saya investasi, ya, ketika nanti ini untung besar, saya akan dapat untung besar. Pengembaliannya tidak sebatas uang yang saya berikan. Taruhlah saya investasi 10 miliar. Ini untuk bisnis apartemen. Ternyata setelah terbangun, apartemen terjual ratusan unit, kemudian keuntungannya 1 triliun. Saya akan mendapatkan revenue yang lebih tinggi dari 10 miliar modal saya. Gitu. Lebih tinggi dan bahkan berlipat-lipat. Namun, ketika ternyata ada persoalan, mungkin karena pandemi, mungkin karena bencana atau dan lain-lain yang ternyata bisnis ini gagal begitu, atau kemudian bisa katakan tidak berhasil dan rugi, saya sebagai investor tidak bisa menuntut. Karena ini investasi, ya. Investasi itu persentase. Misalkan ada sebuah perusahaan di sini membutuhkan aset 100 miliar, saya invest 50. Maka nanti bisa saja kesepakatannya tergantung perjanjian, nanti kesepakatannya 50%. Kalau untung ya saya akan nanggung, saya akan menerima 50% dari setiap keuntungan bisnis tersebut. Namun kalau rugi ya saya akan menanggung kerugian tersebut. Itu investasi. Nah, sedangkan ya kalau kita berbicara pinjaman atau hutang piutang, itu flat, ajek-ajek aja gitu. Saya memberikan modal 10 miliar, perjanjiannya misalkan 10% begitu dalam waktu setahun, ya sudah, aku nggak peduli bisnismu jalan atau nggak jalan, bisnismu itu untung atau rugi, kembalinya ya segitu. Saya akan tuntut kalau kamu nggak mengembalikan gitu. Itu hutang piutang. Nah, tapi kalau investasi ini Mbak, bisnisnya misalkan ya jalan nih, ada ya, saya nanti harus ditelaah lebih jauh kalau kaitannya kasus ini ya, lebih lanjut begitu. Kalau misalkan dia menyatakan bisnisnya misalkan adalah bisnis pulsa atau apa ya waktu itu ya, macam-macam lah begitu, dan itu bisnisnya ada, sudah modalnya dari masyarakat dan diambil dan digunakan betul untuk itu dan ternyata rugi. Mohon maaf Mbak, gitu masyarakat nggak bisa nuntut karena bentuknya investasi. Itu nggak ada keuntungan ya nggak ada yang dibagi, rugi ya resiko dari investor. Gitu. Tetapi kalau untung, lah baru ini ada untung kok saya nggak dapat. Nah, disitulah masyarakat bisa menuntut. Karena dalam investasi itu sifatnya adalah persentase dari keuntungan maupun kerugian. Gitu. Jadi ini nanti menarik Mbak Mila kalau kemudian kita akan diskusi lebih lanjut sesuai dengan yang terjadi pada masing-masing nasabah. Karena mungkin akan berbeda. Satu nasabah ini dijanjikan kalau kamu invest sekian kamu dapat sekian gitu. Kalau kita nggak ada perjanjiannya, ya akhirnya absurd, nggak jelas. Gitu. Kalau kita berbicara hukum di Indonesia itu kan pidana dan perdata. Nah, kalau kemudian kita berbicara perdata ya konsekuensinya ada sebuah kesepakatan. Kesepakatannya itu di mana? Bentuknya apa? Kalau tertulis jelas kan bisa dibuktikan. Kalau itu nggak tertulis ya harus ada mungkin bukti rekaman, bukti orang saksi yang menyaksikan. Dulu dia bilang kok kalau saya ngasih sekian dapat revenue atau pengembalian sekian misalkan. Nah, itu Mbak Mila untuk mengawali diskusi kita sore hari ini. Baik Pak Taufik, mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan dari pernyataan Pak Taufik bahwasanya di sini ada dua klausul, maksudnya antara investasi dan juga utang piutang itu harus dibedakan gitu. Ketika itu investasi berarti kita harus siap untuk rugi dan juga kita siap untuk untung, seperti itu ya Pak Taufik. Iya, betul. Berarti walaupun kita tidak bisa
orang itu dalam ketika kita berinvestasi gitu Pak Taufik. Iya. Jadi kalau rugi ya risiko investor begitu, nggak bisa nuntut kayak utang piutang yang harus kembali utuh, nggak bisa. Baik, berarti memang ditegaskan tidak bisa dituntut seperti itu. Kemudian Pak Taufik, tadi Pak Taufik menjelaskan bahwasanya ada perjanjian di sini. Apakah perjanjian itu bisa digugat Pak Taufik? Gini Mbak Mila, sebenarnya kalau kaitan investasi ini ada dua dimensi juga, bisa pidana, bisa perdata. Ya, saya coba larikan ke pidana dulu Mbak, karena ini yang mudah dan biasanya akan menjadi isu besar begitu. Kalau pidana ini adalah ketika investasi yang dia janjikan itu ternyata fiktif. Ya. Contoh begini, masyarakat, saya bikin sebuah penawaran nih ke masyarakat, atau kalau mungkin seorang ustadz, jamaah saya, jamaah sekalian, aku mau bikin gampang aja hotel gitu, aku mau bikin hotel, ayo patungan bareng-bareng, ini nanti sudah dihitung bisnisnya, keuntungannya nanti akan sekian persen per tahun. Nah kalau Anda invest 10 juta, nanti dalam waktu setahun akan jadi 20 juta dan lain-lain, misalkan saja seperti itu. Ternyata hotel ini nggak pernah ada gitu, bahkan tanahnya aja nggak ada, saya cuma nerima uang aja, ternyata pekerjaan yang saya sajikan ini nggak ada, nggak pernah dikerjakan. Itu pidana, itu yang disebut investasi bodong. Itu yang bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, dalam ini adalah kepolisian. Itu clear, jelas itu kalau objek yang dijanjikan tadi itu nggak ada, yang dijanjikan akan bisnisnya itu nggak ada. Tapi kalau bisnisnya ada, ayo patungan bikin hotel, saya bikin hotel beneran nih, tapi ternyata berjalan dengan waktu pandemi, nggak ada yang orang yang menginap, ya, okupansinya ini rendah sekali gitu kan, nggak ada orang liburan dan lain-lain, akhirnya rugi. Ya selama rugi itu kita nggak bisa menuntut. Itu yang bisa adalah kalau kita menuntut aset yang ada tadi, misal kita kan invest nggak uang hilang kan, bentuknya hotel, ya sudah, nuntut kita kembalikan uang saya, kalau kamu nggak punya uang, aset itu dilelang, karena itu rugi itu karena force majeure, bukan kesalahan pelaku. Nah ada sub lagi, ini sub lagi itu maksudnya mendalam lagi ini Mbak Mila, kalau nanti lawyer cerdas itu melihat potensi. Kalau kerugian itu disebabkan oleh kesalahan pengelola, ya, kesalahan dari pengelola, dalam hal ini dia yang narik investor ini, saya salah, saya ceroboh begitu, atau melakukan penipuan dan lain-lain. Aset yang bisa kita sita tidak hanya aset yang tadi kita investasikan tadi hotel, aset pribadi saya bisa disita untuk mengembalikan kerugian nasabah-nasabah yang tadi saya janjikan. Itu. Jadi kalau kerugian tadi, sekali lagi, kerugian bisnisnya ada, kerugiannya karena faktor yang nggak mungkin semua orang bisa mengantisipasi, ya, bencana, banjir, pandemi, itu clear nggak bisa dituntut. Ya kalaupun rugi, yang bisa dituntut hanya aset yang ada. Aset dalam ini misalkan bentuknya PT, punya hotel, ya hotel itu. Tapi kalau ruginya karena saya ceroboh mengelola keuangan, atau saya nggak profesional, intinya fraud, ya, kalau dalam bahasa bisnis itu melakukan fraud, itu kesalahan yang saya lakukan akhirnya rugi. Aset selain hotel, PT tadi yang dijual untuk lelang mengembalikan ke para nasabah, aset pribadi saya bisa disita Mbak. Itu. Jadi saya punya tanah saya disita karena itu aset pribadi saya harus bayar utang ke nasabah saya. Karena saya menjanjikan ini dan gagal hanya karena kesalahan saya. Gitu. Nah ini harus jernih, dan sekali lagi kalau kita misalkan membicarakan sebuah kasus, perlu penyelidikan dan penelitian yang lebih mendalam. Itu Mbak Mila. Baik, berarti Pak Taufik, jika ini dikatakan investasi itu tidak ada objeknya atau objek bisnisnya, berarti itu bisa masuk ke ranah pidana. Pidana. Baik, jika memang ini investasi dan sudah ada objeknya, sudah jelas, namun ada di tengah jalan mungkin ada kegangguan atau seperti force majeure seperti itu dalam bisnisnya, itu tidak bisa digugat seperti itu Pak Taufik. Ya.
Baik, Pak Taufik, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kasus ini, gitu. Sebenarnya ketika kita menjadi seorang investor, syarat dan ketentuannya kita menjadi seorang investor itu apa, Pak Taufik? Kalau investor itu apa? Yang penting punya uang aja, Mbak. Kan saya investor itu orang yang punya modal ya. Iya. Itu dan sebenarnya nggak harus uang sih, bisa saja modal itu adalah aset. Misalkan saya punya tanah, gitu kan. Sedangkan teman saya punya ide gagasan dia mengelola rumah makan, misalkan. Jadi investornya saya. Cuman invest saya adalah bentuk tanah atau tempat gitu. Teman saya yang punya ide, dia sebagai pengelola rumah makan. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau dikatakan syarat sebagai investor ya, dia memang memiliki modal atau memiliki resource yang dibutuhkan oleh orang yang menawari investasi aja. Setahu saya tidak ada persyaratan khusus, mau dia paham bisnis nggak paham bisnis, selama dia mau investasi ya resiko bagi investor itu gitu. Cuman kan semestinya seorang investor hati-hati ya, gitu. Mesti perlu mempertimbangkan sebelum melakukan investasi, apalagi uang yang besar begitu. Itu harusnya cerdas lah masyarakat kita. Baik, Pak Taufik. Kemudian Pak Taufik, mengenai kasus ini, Ustadz Yusuf Mansur menghimpun dana dari nasabah atau beberapa orang seperti itu. Sebenarnya apakah harus ada izin atau bagaimana, Pak Taufik? Nah, kalau dia adalah menerima investasi ya, menerima, dan dia bentuknya itu adalah bentuk pengelolaan dana, ya mengelola keuangan itu, pembiayaan, apalagi nanti bentuknya adalah pembiayaan khusus ya, terkhusus ini adalah pembiayaan, mengelola uang kemudian diputar lagi, itu harus melalui OJK, Mbak. Itu. Jadi harus mendapatkan lisensi atau izin dari OJK. Kalau itu sekali lagi investasinya nanti dibentukkan dalam bentuk bisnis keuangan, khusus bisnis keuangan, itu OJK. Ya, tapi kalau dia investasinya nanti misalkan properti gitu, ya terserah si pengelola gitu. Aku mau bikin rumah makan lah misalkan. Ini kita berbicara ini ya Mbak ya, sederhana sebuah investasi ya. Saya punya bisnis rumah makan, saya mau kembangkan, siapa yang mau ikut, bahasanya patungan, yuk nanti kalau nanti ini jadi punyamu sekian persen, misalkan aset kita adalah butuhnya 10 miliar, kalau kamu modal 5 miliar, kamu dapat saham 50% misalkan. Nah, itu bisnis hitung-hitungan sederhana, orang kampung pun bisa melakukan itu. Tapi kalau nanti itu sudah bentuknya PT ya tentu tunduk pada undang-undang PT. Kalau bentuknya adalah yayasan yang non profit, ada ketentuan yayasan sendiri begitu. Baik, Pak Taufik. Kemudian mungkin kita langsung beranjak lagi kepada kasus gitu. Sebenarnya memang jika dikatakan tidak bisa digugat, ketika kita rugi itu Pak Taufik, dan kita ingin melaju atau kita ingin ke ranah hukum, sebenarnya apa yang bisa digugat Pak Taufik? Saya revisi sedikit ya Mbak Mila. Jadi bukan berarti tidak bisa digugat ya Mbak ya. Artinya semua orang boleh melakukan upaya hukum, ya terlepas dari nanti itu dikabulkan atau tidak akan terserah dari majelis hakim. Nah, namun yang saya ingin katakan adalah bahwa kalau di awal si nasabah atau masyarakat ini tahu persis ini adalah investasi, mereka harus paham bahwa dalam investasi itu ada resiko gitu. Jangan sampai kemudian nanti mengajukan gugatan tapi ya malu sendiri begitu kan di pengadilan, oh ternyata ini investasi yang memang kalau rugi ya resiko saya misalkan, dia nggak ngerti gitu. Itu harusnya kalau nanti dia datang ke konsultan hukum, lawyernya memberikan penjelasan. Nah, namun gini Mbak Mila, yang nanti perlu dipahami dalam hal ini, case ini ya, misalkan ini kasusnya Ustadz Yusuf Mansur ya, saya tidak terlalu mendalami, tapi saya coba membaca begini. Misalkan investasinya ini dalam pengadaan sesuatu begitu, kan ada barang,
misalkan memberi perusahaan begitu kan ada perusahaannya nih, gitu. Kalau misalkan beli saham kan ada sahamnya. Nah, kalau memang si nasabah ini nggak mendapatkan keuntungan, setidaknya kan ada barang yang dulu dibeli dengan uang dari nasabah ini. Nah, ketika Ustadz Yusuf Mansur nggak mau membayar padahal masa nuntut aku itu uangku, kalau emang nggak ada keuntungan udah kembalikan, kan yang begitu tuh masyarakat ya, minta dikembalikan kan uangnya gitu. Ya, kalau Ustadz Yusuf Mansur baik ya dia harusnya bayar. Kalau nggak mampu ya dijual aset itu. Gitu. Jadi aset kan sekali lagi masyarakat invest, uang barangnya ada. Harus ada. Kalau sampai barang nggak ada, ini nanti saya katakan pertama investasi bodong, pidana itu. Polisi langsung masuk, udah langsung ditahan, selesai. Gitu. Nah nanti kita menyita aset pribadinya kalau sudah seperti itu. Aset pribadi, aset manapun yang atas Yusuf Mansur atau diduga dibeli dengan uang Ustadz bisa disita. Kalau investasi yang dijanjikan tadi ternyata nggak ada, misalkan barangnya nggak ada, berarti kan dia uangnya dipakai untuk yang lain kan begitu. Itu bentuk penipuan, jelas-jelas penipuan. 378 KUHP ancaman 4 tahun. Nah nanti kalau pidananya terbukti, ditelusuri kekayaannya di mana mungkin punya hotel, mungkin punya tanah, punya rumah, punya mobil, bisa disita semuanya, dilelang, kemudian hasilnya dibagi ke para nasabah itu. Itu cara pertama ketika memang asetnya nggak ada, berarti itu pidana. Tapi kalau asetnya ada, Mbak, ya misalkan uang ini terkumpul 1 triliun, Ustadz ini pasti bisa membuktikan, ini loh uangnya tak pakai ini, kan gitu. Ya, enak untuk inilah, ini itu apa? Apakah ini bentuk barang yang bisa dijual, atau memang ternyata apa ya, yang sesuatu nggak ada itu apa ya, misalkan dibelikan sesuatu yang rugi misalkan, nah itu ya resiko itu. Tapi setidaknya kalau beli itu pasti ada barang lah ya Mbak ya, entah itu bentuknya saham, entah itu bentuk tanah, entah apa. Kalau beli, kita membelikan sesuatu ada barangnya lah, barang itu lah yang saya katakan barang itu bisa dijual, uangnya nanti dari hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah. Mungkin nilainya nggak akan sama, bisa saja lebih kalau nilai investasinya naik. Tanah kan tiap tahun naik, harusnya dulu dibeli dengan 10 miliar, ternyata dijual sekarang 12, ada keuntungan, dibelikan. Tapi kalaupun rugi, minimal ada yang bisa dibagikan. Kalau Ustadz mengatakan uangnya nggak ada sama sekali, justru itu pertanyaan dulu, uangnya kemana? Itu yang nanti akan masuk ke pidana malah dari situ. Gitu. Jadi kalau bisa membuktikan uangnya ada, misalkan nih saya sebagai kuasa hukumnya masyarakat nih, saya akan gugat Ustadz Yusuf, uangku kemana gitu, yang Anda janjikan keuntungan per bulan mana, kok nggak ada, gitu kan. Kalau emang nggak ada, ya sudah kembalikan uangku misalkan. Loh, aku nggak punya uang, lihat terus uangku kemana, dipakai untuk apa? Nggak ada, oh pidana penjara. Oh ada, itu tak belikan tanah, ya udah tanahnya itu dijual, nanti hasilnya dibagi-bagikan ke kami para nasabah ini. Entah cukup nggak cukup ya itu. Kalau nggak mau secara sukarela, ada yang namanya gugatan nanti dilelang. Atau ini yang menarik dan sedang saya geluti gitu ya. Kalau dia nggak mau sebaik baik, itu bisa namanya dipilotkan, Mbak. Ya, minta kurator, kemudian pengurus, dipilotkan. Kalau sudah sampai pilot itu, nanti dia sampai ke aset pribadinya semuanya diserahkan ke kurator untuk kemudian nanti dilelang dan dibagikan ke sampai hutang-hutangnya itu lunas. Itu namanya kepailitan. Nah, itu yang bisa melakukan nanti pengadilan niaga melalui bantuan kurator dan pengurus. Itu nggak perlu persetujuan. Ustadz Yusuf Mansur mau nggak mau, kalau ada 2 kreditur yang sudah jatuh tempo harusnya dibayar, nggak dibayar, dah bisa dilakukan pilot begitu. Baik Pak Taufik, berarti jika dikatakan ini masuk pidana jika memang tidak ada
Baik, Pak Taufik, berarti memang dikatakan itu akan masuk ke ranah pidana jika asetnya itu tidak ada, dan juga ketika bisa digugat secara perdata itu nanti Ustadz Yusuf Mansur, kita bilang saja Ustadz Yusuf Mansur bisa uh, dipilotkan atau kita mengambil aset dari Ustadz Yusuf Mansur itu tadi ya Pak Taufik ya. Ya. Baik, kemudian Pak Taufik, sebenarnya siapa yang bisa digugat dalam hal ini Pak Taufik? Pihak yang mengelola dana, Mbak. Gitu. Masyarakat ini yang kemudian menginvestasikan, ini sekali lagi konteksnya saya anggap investasi ya. Saya sekali lagi karena nggak tahu, nggak ada perjanjiannya. Kalau di perjanjian kan clear ini. Di perjanjian apa sih? Kalau di bank orang pinjam bank menyerahkan uang, pokoknya kamu mengembalikan ke saya dari 100 jadi 150, terserah kamu untung atau rugi kembalikan, begitu. Clear itu perjanjian kredit. Kalau dalam kasus ini saya tidak melihat ada perjanjian persoalannya. Gitu. Sehingga ya nanti tergantung saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain. Bentuknya apakah memang investasi atau jangan-jangan sedekah. Ini kan Ustadz terkenal dengan Ustadz sedekah ini ya. Kalau sedekah nggak boleh nuntut kembali. Apapun alasannya. Gitu. Kalau kemudian ternyata oleh Ustadz disalahgunakan ya wallahu alam ya itu resiko pribadi. Tapi kalau itu niatnya awal sedekah ya berbeda persoalan gitu. Sedekah itu sesuatu yang nggak bisa dituntut dan urusannya dengan Tuhan gitu kan. Nah, tapi kalau ini sekali lagi saya menganggap ya ini adalah investasi begitu, maka pengelola dana ini yang bisa kita tuntut. Kalau bicara kita perdata yang akan kita gugat ya si pengelola ini. Kalau katakanlah ini dulu PIC atau yang bertanggung jawab itu adalah memang Ustadz ini, ya Ustadz ini yang kita gugat gitu. Tapi kalau ternyata segala bentuk transaksi apa ada di belakangnya, Ustadz ini hanya marketing ya, Ustadz ini turut tergugat. Si orang di belakang yang tadinya transfer rekeningnya atas nama ini, ketemunya ini, kontrak tanda tangan dengan orang ini ya berarti si orang di belakang tadi yang kita gugat begitu. Prinsipnya yang digugat itu adalah orang yang mengelola dana. Tuh, kalau yang mengelolanya Ustadz ya Ustadz tadi yang kita gugat begitu. Baik. Kemudian Pak, kita kembali lagi ke kasus ini. Jika dalam kasus ini Ustadz Yusuf Mansur dia hanya menghimpun dana, kemudian di belakangnya seperti yang tadi Pak Taufik bilang ada pengelolanya. Nah ini yang diambil asetnya Ustadz Yusuf Mansur kah atau pengelolanya yang di atasnya Ustadz Yusuf Mansur, Pak Taufik? Dalam hal ini adalah di mana dana itu berhenti, Mbak. Itu dana itu berhenti. Kalau misalkan begini. Sekali lagi saya tidak bicara kasus ini tapi menganalogikan saja ya karena saya takut salah kasusnya seperti apa begitu. Kalau misalkan Ustadz ini hanya sebagai marketing, hanya sebagai ayo biar percaya gitu. Karena beliau kan tokoh ulama masyarakat percaya, sedangkan yang ngelola ada si X misalkan. Ternyata uang rekeningnya berhenti di si X semuanya. Yang menjalankan bisnis si X, saya si X ini. Yang disita yang di ini adalah aset-aset si X ini tadi gitu. Si X ini bisa mungkin teman, sahabat, bahkan mungkin anak, keluarga, atau mungkin istri bisa jadi. Nah itu dia tadi yang di mana dana itu berhenti dan dikelola oleh siapa, yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Ya, baik. Berarti di mana dana itu berhenti ya itu yang diambil asetnya seperti itu. Ya. Baik, Pak Taufik. Kemudian bagaimana cara mengurus atau mengugat investasi yang gagal, Pak Taufik? Yang pertama yang harus Tribuners sekalian perhatikan kalau memang menjadi korban penipuan atau investasi gagal seperti ini adalah pertama harus jelas modal yang diserahkan itu berapa. Itu harus clear dan ada buktinya. Ya. Jangan sampai aku store sekian miliar tapi buktinya nggak ada. Aduh, sulit. Mau lapor polisi mau apa sulit itu nanti. Gitu. Sehingga transaksi paling aman saat ini ya lewat perbankan, transfer dan lain-lain, mau bukti hilang ada rekening koran, ada transfernya begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah kesepakatannya itu apa? Ini penting sekali. Kesepakatannya dulu apa? Saudara menyerahkan uang misalkan ini 10 juta, 10 miliar atau mungkin 300 miliar dalam rangka apa ini gitu. Kalau memang untuk investasi tentu kan dijanjikan
perjanjiannya apa namanya, keuntungan berapa dari sekian miliar, sekian juta itu nanti dapat apa, waktunya berapa, jangka waktu berapa, itu harus clear. Seyogianya, kalau saya orang hukum tidak seyogianya, seharusnya ada perjanjian, uang banyak ini, itu ada uang banyak. Kalaupun misalkan tidak, masyarakat jangan putus asa, cari bukti dan saksi. Beliau kalau bicara Ustadz ini biasanya kan ngomong di depan umum, banyak teman-teman yang menyaksikan ya, jadikan saksi. Dulu gini kok Pak, ada saksi ini, ada orang-orang ini yang jadi saksi, saya dulu menjanjikan kalau nanti saya bayar sekian dapat keuntungan sekian-sekian. Nah, itu yang kemudian jadikan sebagai bukti kesepakatannya. Meskipun lisan tetap bisa dibuktikan. Itu. Nah, yang terakhir, kalau memang sudah jelas uangnya berapa, kesepakatannya begini, tuntutan Anda apa? Sekedar pokoknya saja minta, atau kemudian minta ganti rugi juga, plus keuntungan-keuntungan yang dijanjikan, tulis semuanya. Nah, saya sarankan memang dalam hal ini pakai jasa lawyer. Karena kalau sendiri hampir pasti nanti kesulitan di administrasi dan lain-lain. Nah, kalau nanti lawyer, pasti yang pertama dilakukan somasi. Somasi 1, 2, 3, atas tuntutan yang diminta. Kalau kemudian tidak mau, tetap tidak direspon, baru kemudian mengajukan gugatan. Kalau ini murni perdata dan kita tahu barangnya ada ini ya, lawyer nanti akan tahu kalau diceritain nasabahnya. Oh, nah, barangnya ada, kita akan sita. Gugatan kita harus menyebutkan asetnya ini, pabrik ini, hotel ini, tanah ini, itu disebutkan di gugatan kita. Nah, kalau nanti si Ustadz ini nggak mau bayar, sita. Itu. Jadi jangan menunggu beliaunya mau bayar gitu. Ada bahasa menggeruduk itu nggak efektif sama sekali itu. Nah, kalau orangnya nggak mau bayar mau gimana? Ya lewat pengadilan dengan gugatan tadi. Kalau Anda tidak membayar, maka tanahnya ini akan saya lelang, misalkan. Sehingga nggak perlu persetujuan kalau kemudian dalam bentuk gugatan itu. Oh, terbukti misalkan gugatan ini dikabulkan hakim. Si Ustadz tergugat ini ditunggu waktunya diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan. Kalau tidak mampu menyelesaikan, maka aset-aset Anda yang tadi disebutkan oleh pengacara dalam gugatan akan dilelang. Digunakan untuk membayar kerugian-kerugian nasabah ini, tuntutan dari penggugat. Kayak gitu Mbak, kira-kira gambaran singkatnya nanti bisa dilakukan. Baik, berarti yang jelas modalnya harus jelas, kesepakatannya apa, dan itu harus ada buktinya. Kemudian tuntutannya apa ketika ingin menggugat seperti itu. Kemudian Pak Taufik, apa poin yang bisa menentukan gugatan atas investasi yang gagal itu bisa dimenangkan oleh korban, Pak Taufik? Kesepakatan Mbak. Kunci utamanya di situ, kuncinya. Ya. Jadi saya khawatir ini terus terang, jamaah ini nggak punya bukti apa-apa. Makanya ini kan kasusnya lama ya, kasusnya lama sekali, tapi nggak di proses-proses begitu, sehingga kesulitan. Mungkin dalam ini penyidik kan profesional ya, mereka nggak mau seviral apapun kalau nggak ada bukti, ya nggak berani melangkah kan begitu. Nah, sehingga barangkali nggak ada bukti, ya, kecuali memang ada bukti. Pertama, uang yang ditransfer berapa, kemudian ada pernyataan saksi-saksi, ini kesepakatannya dulu seperti ini, misalkan seperti itu. Atau mungkin ya ada yang sudah mendikasi ini loh, Pak, dulu tuh Ustadz nggak punya apa-apa, sekarang punya ini asetnya banyak sekali, ini punya apartemen, punya hotel, mobilnya mewah, ini dari mana? Wong dia nggak kerja nggak ini. Nah, itu patut diduga. Itu patut diduga. Nanti menjadi bukti-bukti dan polisi akan menyelidiki itu. Jadi kuncinya kalau misalkan saya sebagai profesional lawyer, ada klien datang ke tempat saya mau minta mengajukan gugatan, saya nggak akan memproses kalau dia nggak punya bukti. Minimal uang yang transfer. Yang kedua adalah kesepakatannya apa. Malu saya kalau ternyata sampai sidang, udah ini dulu ada rekamannya, Anda sedekah kok, sedekah kok diminta lagi, ya malu saya. Jadi harus ada bukti kalau emang saya investasi, saya dijanjikan keuntungan sekian. Gitu. Nah, barulah kemudian kita bisa menggugat. Baik, berarti memang dikatakan kunci utamanya adalah kesepakatan itu tadi ya Pak Taufik ya? Ada buktinya. Gitu. Dan ada buktinya antara kesepakatan itu tadi. Kemudian Pak Taufik mengenai kasus ini, kemudian Ustadz Yusuf Mansur ini
digeruduk gitu. Sebenarnya itu diperbolehkan atau tidak, Pak Taufik? Maksudnya gimana? Digeruduk di kediamannya Yusuf Mansur. Apa ya? Yang namanya kalau geruduk itu kan bahasa konotatif bisa aja ya. Kalau silaturahim ke rumah ya boleh-boleh saja gitu kan. Ya. Namanya ke rumah, geruduk itu kan datang misalnya, datang ke rumahnya, Assalamualaikum, Ustaz gimana uangku piye iki kembali enggak dan lain-lain ya. Boleh-boleh saja. It's fine, klarifikasi. Tapi kalau kemudian datang melakukan sebuah rasisme, kekerasan, merusak perabotan, merusak mobil rumah, itu sudah pidana malah. Kontraproduktif itu. Nggak ada jaminan akan dibayar, tetapi justru nanti kalau si Ustadz ini lapor polisi, kena kita. Merusak barang-barang itu pidana terpisah yang nggak ada urusannya dengan utang dan investasi. Merusak ya pidana aja gitu. Jadi masyarakat harus cerdas. Targetnya apa gitu. Kalau itu bagian dari untuk mempressure Ustadz supaya ayo dan bayar, itu baik. Sekedar bayar, tapi sekali lagi jangan melakukan kekerasan apapun. Ya, pressure untuk membayar itu kan sebenarnya kalau hukum itu ada somasi. Somasi bisa somasi langsung, bisa somasi terbuka, gitu kan. Bisa kemudian mendatangi langsung dengan geruduk itu kalau bahasanya adalah meminta kejelasan ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau saya ya seorang hukum dan sering menangani perkara gitu, itu nggak akan ada efek apa-apa. Kalau emang beliau itu ada itikat membayar sejak dulu-dulu sebelum viral pasti dibayar. Gitu. Kalau saya melihat, saya tahu misalkan informasi berita sih nggak tahu benar apa enggaknya, kekayaannya banyak, punya saham di mana-mana, saya kan gugat itu. Jelas asetnya ada. Kalau lewat pengadilan gugatan itu, kita nggak perlu persetujuan dan keikhlasan Ustadz untuk bayar, nggak perlu. Selama itu terbukti, negara yang akan menyita. Pengadilan menyita asetmu ini, kamu nggak boleh pegang, nggak boleh pakai, dilelang, kalau ada lelang, uangnya itu akan dibayarkan ke kita. Gitu. Itu efektif menurut saya. Kalaupun memang di pengadilan nanti ada perdamaian, terbuka. Bukan berarti kalau sudah ke pengadilan pasti ini nggak bisa kekeluargaan, masih sangat bisa, kan ada mediasi nanti di pengadilan. Gitu. Dia lebih efektif ya pakai jasa lawyer, Mbak, dalam hal seperti itu. Ya, baik, berarti memang ditegaskan di sini ya jika tujuannya atau targetnya untuk memberikan pressure gitu agar segera dikembalikan atau seperti itu sebenarnya diperbolehkan. Namun tidak boleh ada tindakan seperti kekerasan atau tadi itu akan menjadi bumerang sendiri malah untuk korban. Betul. Baik, kemudian Pak Taufik, adakah penyelesaian ini di luar jalur hukum, Pak? Semua masalah itu bisa diselesaikan di pengadilan. Bahkan kalau saya itu lebih dari separuh kasus saya itu selesai di luar sidang. Termasuk dalam hal ini kasus investasi yang tadi saya ceritakan. Saya di Karanganyar itu ada klien 13 orang tertipu investasi lebah. Dijanjikan nanti kamu investasi sekian, lebah ini nanti sekian bulan saya beli lagi dengan nilai yang fantastis begitu. Selesai, saya di luar sidang, saya nggak perlu lapor polisi, nggak apa, cukup saya somasi. Ada trik sendiri ya, kami ada trik untuk menyelesaikan seperti itu. Kemudian ternyata mereka datang, kemudian oke, saya bayar ini selesai. Nah, kalau dalam hal ini Ustadz ini kan persoalannya kompleks ya, artinya kalau dibilang masyarakat mungkin sudah terlanjur tahu semua. Ya, salah satu cara menyelesaikan kekurangan itu kan dalam hal supaya nggak ramai, supaya nggak viral, daripada ada malu, ayo selesaikan kan begitu. Ya. Tapi dalam ini kan kayak ini sudah terlanjur jadi bulan-bulanan ini gitu loh. Ya. Mungkin kalau menurut saya potensinya kecil kalau tidak segera kecil. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ini selesai di luar sidang, maka yang bisa dilakukan adalah mengembalikan ya uang-uang nasabah itu dengan cara Ustadz mencari dana entah dari mana. Maksudnya apa? Dengan bisa menjual asetnya. Jadi jangan murni berpikirnya, lah kamu kan investnya untuk hotel, misalkan hotelnya nggak jalan, tapi di sisi lain Ustadz kan punya aset-aset yang lain gitu. Maksudnya, jadi kalau aset-aset yang lain ini Ustadz bersedia merelakan menjual kemudian diberikan, selesai kok mau jamaah ini. Saya kira ya, saya pikir saya nggak dapat keuntungan pun ya sudahlah, yang penting
uang saya kembali kan begitu, kebanyakan itu ya. Ya kalau Ustadz mau berpikir masih ada optimisme, sebenarnya ini jalan tapi ini sekarang lagi belum gitu kan, dia optimis gitu. Mbak ya dia jual aset yang lain, tutup dulu hutang para nasabah ini, bisnisnya dan nanti pilih dia sendiri kalau emang untung gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau memang mau diupayakan non litigasi gitu ya, artinya non jalur hukum, coba aja ditawarkan. Misalkan Ustadz ya sudahlah, saya minta pokok aja sekarang kembali sekian. Tapi kalau nggak bisa sekarang ya nanti saya nuntut pengadilan, saya termasuk ganti rugi dan keuntungan gitu. Tapi kalau sekarang pokok aja. Nah ini strategi kepada jamaah atau jamaah satu Mansur atau tribunus sekalian. Kalau ingin menyelesaikan perkara di luar sidang atau di luar hukum, jangan meminta tuntutan yang perfect atau sempurna, hampir pasti nggak mau. Yang namanya selesai win-win solution, ya tengah-tengah itu saling mengalah memang. Misalkan ini janjinya misalkan saya invest 10 juta, dijanjikan keuntungan 2 kali lipat 20 juta. Tapi kalau saya nuntut 20, saya harus menuntut sidang, saya bertahun-tahun, mungkin saya harus bayar pengacara dan lain-lain lama. Udah saya keuntungan nggak ambil, pokoknya aja 10 juta. Saya nggak akan nuntut. Nah, Ustadz diuntungkan harusnya bayar 20 jadi 10, kita berkurang dari 20 jadi 10, tapi selesai saat ini. Nah, itu win-win solution itu di situ. Masing-masing dapat keuntungan atau kemenangan, tapi tidak mutlak gitu, saling berbagi. Potensinya ada, Mbak, tapi harus kedua belah pihak mau duduk bersama. Baik, berarti memang bisa sebenarnya di luar jalur hukum, asal keduanya juga sepakat akan hal itu. Kemudian Pak Taufik, apa saran dari sisi hukum ketika kita ada tawaran investasi, Pak Taufik? Nah, ini penting ini Mbak, saya mau ngomong ini ke masyarakat sekalian. Karena banyak, terus terang banyak sekali gitu ya tawaran-tawaran investasi seperti itu yang kemudian ditawarkan. Di sisi lain, masyarakat kita itu mempunyai kecenderungan ingin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ya. Nah, ini apa ya, kayak diamond permintaan sesuatu yang memang dilihat celah bagi para dalam tanda kutip para penipu gitu. Kemudian menawarkan ini saya punya bisnis ini gitu. Nah, pertama yang harus diperhatikan para pemegang uang ini, rata-rata pemegang uang ini kan satu ya, dia rata-rata nggak punya bisnis. Kalau punya bisnis nggak akan investasi ke orang lain kan, pasti sendiri. Kalau rata-rata orang nggak ngerti bisnis, bisa dia warisan, ya bisa dapat misalkan entah rezeki dari mana, mungkin pensiunan gitu. Itu korban terbanyak pensiunan ini. Pensiun yang dia selesai kerja hari tuanya, wah saya dapat 300 juta ini buat apa ya gitu. Wah daripada tak belanjakan mobil apa, tak investasikanlah investasi, nyari investasi macam-macam. Dia nggak paham bisnisnya. Itu. Atau mungkin orang-orang TKW. Ya, karena kan banyak ini masyarakat TKW, TKI yang luar negeri yang pulang-pulang bawa ratusan juta, tapi nggak ngerti buat apa. Jadi yang pertama yang diperhatikan adalah satu, kenali orang yang Anda mau investasikan uangnya itu. Ya. Karakternya itu harus ketemu dulu. Siapa sih ini orangnya gitu. Jangan sampai kita investasi, lah kamu tahu itu siapa? Itu temannya dia, rumahnya mana saya nggak tahu. Jangan sampai. Uang sebesar itu. Masa hanya tahu pokoknya temannya dia ya aku percaya, jangan. Tahu orangnya jelas ya. Yang ngelola itu siapa, kalau itu PT-nya apa, alamatnya di mana, akta notaris harus clear. Jangan malu tanya begitu. Justru Anda kelihatan berwacana berwawasan luas kalau menanyakan hal itu sebelum investasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat yang punya uang mau investasi itu, yang kedua adalah kenali bisnisnya. Rasional enggak gitu. Saya mau cerita tadi yang klien saya itu gini. Dia itu ditawari bisnis lebah. Sekali beli dia 300 ribuan lah kira-kira 300 ribu. Dijanjikan, Pak, ini kalau Anda beli 300 ribu ini, dalam 3 bulan saya akan beli 3 kali lipat, 300 sampai 1 jutaan gitu. Artinya kan 3 kali lipat, kalau keuntungan berarti 300% dalam waktu 3 bulan. Logika Mbak, kalau benar keuntungan segitu, si pengelola tadi ngapain nyari orang? Dia pinjem bank aja. Yeah. Bank itu setahun 12%, paling kalau 3 bulan hanya 3%.
Ngapain ngasih keuntungan orang lain 300%, yang di bank aja cuma 12%. Itu nggak rasional gitu. Nggak rasional itu, nggak mungkin ada bisnis kayak gitu tuh. Karena jelas di bank ada dan bisa dilakukan. Nah, ini contoh-contoh bahwa bisnisnya nggak rasional. Apalagi nanti kita nggak ngerti, misalkan oke lah ternak madu, nggak pernah lihat objeknya, barangnya ada nggak gitu. Meskipun ya ada perjanjiannya kok Pak, ada KTP-nya. Iya, kalaupun memang benar tahu alamatnya, tahu, apakah kemudian kalau ada masalah selesai dengan Anda, yaudah mau tak tuntut selesai. Proses hukum itu bertahun-tahun dan itu biaya untuk uang kembali. Investasi bodong kembali 100% itu kecil sekali kemungkinan. Kalaupun kembali paling hanya sekian persen gitu, karena dibagi orang banyak. Nah, apa tadi yang kemudian banyak dilakukan orang-orang seperti ini, catatan ya kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian, kebanyakan mereka menggunakan skema Ponzi. Jadi di awal-awal itu memang dibayar betulan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan yang ketiga. Jadi kok enak sekali ya, saya store sekian. Wih, bener ya dia dapat mobil ya bulan ini. Ternyata mobil itu mobil leasing, dibayarnya hanya 1-2 bulan. Setelah 3 bulan nggak dibayar ya sudah, dia hanya semacam dapat rental aja 3 bulan, habis itu kalau nggak dibayar sendiri terleasing gitu. Dan itu banyak modus-modus semacam itu. Nah, masyarakat sekalian harus hati-hati. Nah, yang terakhir kalau saran saya ini, sekarang ini ada profesi baru dalam hukum itu namanya legal auditor. Jadi kebetulan saya itu ada gelar CLA, itu dalam mereka adalah Certified Legal Auditor. Nah, itu adalah profesi baru untuk mengaudit sebuah perusahaan atau bisnis yang ingin Anda beli. Misalnya Anda mau beli perusahaan atau mau Anda investasi, itu akan lebih aman kalau Anda mengaudit dulu bisnisnya itu ada atau tidak. Nah, ini profesi ini apa namanya, kemungkinan ke depan akan sangat menjanjikan ya, Certified Legal Auditor ini karena orang bisnis nggak ngerti bisnis. Ini perusahaannya ada nggak, punya asetnya apa aja, bisnisnya apa aja, ini kalau kita serahkan ke legal audit yang akan bekerja melakukan investigasi, penelitian ini. Oh, ada perusahaannya atau notarisnya benar ada akte, sah enggak, dicek ke notarisnya, dicek ke Kemenkumham. Asetnya tanahnya ini bener enggak, nanti jangan-jangan wong dia punya tanah kok Pak, nanti kalau ada apa udah tanahnya kita sita. Ternyata setelah kita cek tanahnya udah di bank. Udah dijaminkan di sana, atau ternyata itu sertifikatnya bermasalah. Itu legal auditor tahu hal-hal gitu. Nah, sehingga yang terakhir saran saya, kalau Tribuners sekalian ingin investasi, saya sarankan nanti menghubungi legal auditor dulu. Karena nggak terlalu mahal, tapi signifikan sekali. Gunanya untuk memastikan bisnisnya ini ada, legal, terdaftar, dan rasional. Kalau kita mau masuk itu setidaknya kita nggak gambling gitu. Kita ada gambaran. Nah, itu kedepannya insya Allah akan lebih aman. Gitu Mbak Mila. Baik, berarti kenali orang yang mengelola, kenali bisnisnya rasional atau tidak, kemudian jangan tergiur keuntungan yang besar di awal, kemudian hubungi legal auditor jika ingin lebih mengetahui apakah ini usaha yang layak atau tidak, seperti itu Pak Taufik. Iya, betul sekali. Kemudian Pak Taufik, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Taufik bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Taufik. Baik, Tribun sekalian, saat ini itu dunia sudah semakin maju, teknologi semakin canggih, namun di sisi lain kemampuan orang untuk dalam tanda kutip yang melakukan tindak pidana penipuan juga semakin cerdas. Nah, kita sebagai masyarakat yang kebanyakan kalau Indonesia orang timur itu terlalu berbaik sangka begitu. Semua dianggap orang itu baik, semua itu dianggap orang itu jujur, padahal nggak semuanya seperti itu. Makanya kami menyarankan kepada masyarakat sekalian, terutama bagi yang ingin berinvestasi, berhati-hati sekali. Ya, berhati-hati sekali. Karena kita itu seperti menyerahkan aset kita gitu. Apalagi ini yang paling banyak terjadi saat ini adalah itu awal-awalan itu pertemanan.
Ya, jadi bisnis dengan pertemanan jangan pernah dicampur. Ya. Jangan pernah. Bisnis is bisnis, teman adalah teman. Kalau bahasa awalnya misal investasi nanti gimana hitungannya gampang. Nah, ini tanda-tanda masalah. Gampang nanti pikir guys. Pokoknya kata-kata gampang nanti itu tanda-tanda nanti bakal jadi masalah. Ya. Ya, jadi pertemanan it's okay, sangat-sangat baik. Tapi kalau ketika berbicara bisnis, tulis, buat akta, buat perjanjian. Sehingga ketika terjadi perselisihan atau mungkin kok gini kembali ke perjanjian itu. Pertemanan tetap eksis. Tapi kalau tadinya teman nganggap, loh kamu itu loh udah tak modali kok nggak berterima kasih. Loh aku kan yang kerja gini-gini. Akhirnya malah putus pertemanan, bisnis gagal. Gitu. Jadi dalam hal investasi, dalam hal kerjasama apapun, satu yang pasti, ada perjanjiannya. Karena itu nanti yang jadi dasar ketika ada masalah, entah itu masalah dalam hal internal bisnis berjalan atau ketika bisnis tidak berjalan. Anda bisa menuntut, Anda bisa minta ganti rugi, apapun itu dengan adanya perjanjian itu tadi. Terakhir, kalau memang lebih aman ya tadi Mbak Mila dan Tribuners sekalian, sekarang ada profesi legal auditor, manfaatkan. Ya. Manfaatkan profesi itu untuk memastikan investasi Anda itu jatuh atau masuk ke orang yang tepat. Gitu. Karena nilainya itu pasti kalau berbicara investasi bukan uang sedikit, gitu. Jangan legal auditor itu bukan sesuatu yang mahal sekali begitu, tapi memang masih sangat baru dan di Solo itu setahu saya belum banyak yang mempunyai profesi itu, sehingga nanti bisa membantu Tribuners sekalian yang ingin melakukan investasi aman dan menguntungkan. Terima kasih Mbak Mila dan Tribuners sekalian. Baik, terima kasih Pak Taufik atas diskusi kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, Pak Taufik. Terima kasih. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Semoga diskusi tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan kacamata hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.